Pertama-tama kita harus membuka browser terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu kita ketik Polynema Pay di navbar pencarian dan akan muncul. Kita pilih setelah Maps. Kita pilih yang paling atas, Polynema Pay ini. Nah, di sini kita download aplikasi Polynema Pay. Sebelumnya kita baca dulu bawah 3 langkah mudah membuang sampah, yaitu membuang sampah, scan kode QR dan mendapatkan poin. Terdapat 3 fitur, yaitu tukar sampah, jemput sampah, dan tukar poin. Di sini alamat Polynema sudah. Sekarang kita download saja aplikasinya. Kita tunggu sampai loadingnya selesai dan kita install. Di sini tampilan install biasanya beda-beda tiap HP. Jadi tergantung HP masing-masing. Di sini saya menggunakan Android versi Oreo. Ada perizinan, izinkan saja, dan izinkan. Kita nggak punya akun, jadi harus membuat dari awal. Register, masukkan nama lengkap, kemudian masukkan nomor HP, di sini masukkan username yang akan digunakan untuk login. Nah, di sini kemudian register ya. Setelah itu akan beralih ke halaman kode OTP dan kodenya otomatis tertulis. Ini tampilan awalnya. Total poin saya sekarang adalah 0 karena kita baru buat, jadi total poinnya adalah 0. Itu adalah statistik sampahnya juga 0, berat kertas dan plastik juga 0. Oke, kita akan menuju fitur tukar sampah. Tukar sampah ini user harus mengumpulkan sampah terlebih dahulu, lalu memilahnya menjadi 2 jenis, yaitu jenis kertas dan jenis plastik disendirikan. Kemudian setelah sampah telah disendirikan, user harus mendatangi tempat sampah yang bertanda khusus di Polynema. Nah, setelah mendatangi tempat sampah tersebut, lalu membuang sampah di situ dan akan keluar kode QR. Lalu kita men-scan kode QR tersebut menggunakan aplikasi Polynema Pay. Dengan memilih fitur tukar sampah. Lalu kita scan ya. Nah, di sini nanti akan muncul jenis sampahnya apa dan berapa harga sampah per kilonya dengan jenis sampah tersebut. Di sini sampahnya yaitu kertas, lalu harganya 1.500 per kilo, Rp1.500 per kilo. Lalu data transaksinya pada tanggal tersebut, pada tanggal ini, waktu ini, dan berat sampah yang saya buang mencapai 10.000 gram. Sehingga poin yang saya dapat yaitu 15.000 poin. Klik konfirmasi untuk mengkonfirmasi transaksi ini. Poin akan otomatis bertambah di aplikasi dan statistik sampah juga akan bertambah menjadi 10.000 gram. Kemudian kita akan menggunakan fitur tukar poin. Nah, fitur tukar poin ini user perlu mendatangi merchant tertentu di Politeknik Negeri Malang
Di sini user membayar transaksi tersebut menggunakan tukar poin. Setelah user memilih barang untuk dibeli, user bilang ke merchantnya untuk membayar menggunakan Polinema Pay ini. Untuk tukar poin sendiri, kita harus memilih fitur tukar poin di aplikasi. Lalu kita men-scan kode QR yang diberikan oleh merchant. Dan ini adalah halaman konfirmasi dari tukar poin. Nah, untuk poin 15.000 ini adalah total poin yang saya miliki. Miftahul Jannah ini penjualnya, merchantnya. Makanan ini adalah kategori barang yang saya beli. Dan detail transaksi, tanggal, waktu, lalu total harga sebesar 7.500 dan poin yang diperlukan adalah 7.500 rupiah. Jika sudah sesuai, konfirmasi. Oke, jadi tukar poinnya udah berhasil. Poin saya akan berkurang tanpa mengurangi statistik sampah. Kemudian kita akan mencoba fitur jemput. Nah, pada fitur jemput ini kita harus mengisi nama acara. Kita isi saja seminar kesehatan 2020. Untuk alamat detail kita isi Aula Pertamina Polinema, kecamatannya kita pilih Lowokwaru dan kelurahannya Jatimulyo. Tanggalnya kita isi 30 Juni 2020 ya. Waktunya pukul 3 sore. Ini adalah tanggal dan waktu pengambilan sampah. Nah, pada dokumen penunjang ini bisa berupa surat peminjaman gedung di Polinema atau surat undangan untuk DPK atau ketua jurusan atau yang lainnya. Yang penting itu suratnya resmi dari Polinema sehingga admin bisa memvalidasi bahwa acara tersebut adalah resmi dari Polinema. Oke, kita akan foto gambar. Oke, gambarnya sudah difoto. Lalu kita pesan. Oke. Sambil menunggu permintaan pesanan, kemudian kita akan lihat fitur riwayat dari sidebarnya. Ini adalah riwayatnya tadi ya, kita menambahkan 15.000 dan mengurangi 7.500. Riwayat jemput sampah, kita pilih button jemput sampah di bagian atas. Nah, di sini tertulis pending karena data kita juga perlu divalidasi oleh admin. Jadi permintaan jemput sampah kita sedang divalidasi oleh admin. Oke, sembari kita menunggu datanya divalidasi, kita buka-buka fitur yang lain terlebih dahulu. Oke, kita lihat untuk fitur panduan. Pada panduan ini adalah panduan registrasi, panduan tukar sampah, panduan jemput sampah, panduan tukar poin, dan panduan untuk bisa menjadi relawan. Kemudian profil.
Nah, pada profil ini ada namanya bisa diubah, ada nomor telepon, username, dan password. Untuk nomor telepon dan username tidak bisa diubah, sedangkan untuk password bisa diubah. Oke, kita ganti dulu foto profilnya. Profilnya sudah terganti. Kita lihat fitur bantuan. Fitur bantuannya ini kita harus mengirim email terkait kendala-kendala apa saja yang terdapat di aplikasi. Kita akan mencoba mengirim email tentang validasi sampah, karena belum divalidasi ya tadi ya, jadi kita mengirim email validasi jemput sampah. Oke, permintaan jemput sampah belum diterima, belum dikonfirmasi. Kemudian akan muncul email autorespon dari customer service-nya Polin5 Pay. Isinya seperti ini: hai sobat Polin5 Pay, terima kasih sudah menghubungi Polin5 Pay. Email kamu telah kami terima dan akan segera kami tindak lanjuti. Salam Polin5 Pay. Oke. Kita lihat pesanan kita yang tadi ya, sudah divalidasi ataukah belum. Oh, sudah divalidasi. Setelah permintaan jemput sampah divalidasi oleh admin, user harus menunggu lagi untuk mendapatkan relawan yang mengambil sampah. Kita tunggu. Sekarang kita cek lagi apakah jemput sampah kita sudah mendapatkan relawan ataukah belum. Oh, jadi permintaan jemput sampahnya sudah diambil, sudah diterima oleh relawan, karena di sini tulisannya sudah proses. Kita klik, kita lihat dalamnya, sudah. Jadi di sini terdapat nama relawan yang mengambil, yaitu Padang Basudewa. Oke, coba kita hubungi lewat WhatsApp. Kita ada nomor WhatsAppnya, kita bisa menghubunginya lewat sini, atau kita juga bisa menghubunginya melalui SMS. Atau kita, jika urgen, kita bisa langsung telepon. Oke. Sekian fitur-fitur yang ada di aplikasi user. Ini adalah aplikasi Polin5 Pay. Jika belum memiliki akun, daftar terlebih dahulu dengan mengisikan nama lengkap, nomor handphone, username, password, dan memilih daftar sebagai user atau relawan. Jika sudah memiliki akun, tinggal menuliskan username dan password untuk login. Setelah menuliskan, kemudian klik button login dan akan muncul halaman awal dari aplikasi. Terdapat fitur pesanan, yaitu berisikan pesanan, banyak pesanan,
dan relawan bisa menerima pesanan mana yang akan dia kerjakan. Jika sudah menerimanya, pesanan tersebut akan pindah ke tugas. Nah, tugas di sini menampilkan list pesanan yang telah diterima oleh relawan. Pada sidebar terdapat riwayat. Riwayat yaitu berisikan riwayat pesanan yang sudah diterima dan sudah dikerjakan. Dan untuk profilnya terdapat foto, nama lengkap dari relawan, nomor handphone, username, dan juga password. Kemudian ada panduan, terdapat panduan untuk registrasi, dan tertulis langkah-langkahnya di situ. Ada panduan untuk pesanan, dan juga panduan untuk tugas. Dan ada bantuan. Di sini bantuan bisa menghubungi CS Polynema Pay melalui email dengan menuliskan subjeknya dan tulis bantuannya apa. Kemudian langsung saja kirim ke CS Polynema Pay. Jika tidak ada lagi, yang dilakukan bisa dengan melakukan logout. Kali ini akan menemukan aplikasi Polynema Pay untuk merchant. Nah, sekarang ini untuk bisa menggunakan aplikasi Polynema Pay sebagai merchant, kita harus memiliki akun merchant terlebih dahulu dengan cara registrasi melalui admin. Jadi, penjual harus mendatangi admin Polynema Pay terlebih dahulu dan daftar. Setelah itu, kita akan diberi username dan password. Kita akan login dulu, username dan password dimasukkan. Setelah itu, klik login. Ini adalah tampilan menu awalnya, yaitu ada fitur transaksi dan juga tukar poin. Fitur transaksi ini adalah untuk melakukan transaksi ketika ada user yang ingin menukarkan poinnya kepada merchant. Dengan cara klik fitur transaksi. Jika kategorinya belum ada dalam list, maka bisa menambahkan kategori dengan cara klik tombol icon plus di pojok kanan atas ini, lalu ketikkan kategori yang akan ditambahkan, lalu klik tambah. Nah, kategori akan menambah di situ, lalu pilih total harga, masukkan total harga yang dibutuhkan. Ini saya masukkan 9.000, lalu buat transaksi. Nah, saat buat transaksi ini akan muncul kode QR yang akan ditunjukkan kepada user untuk di-scan melalui aplikasi user. Oke. Setelah itu ada fitur tukar poin. Fitur tukar poin ini dilakukan dari merchant ke admin. Jadi ini tukar poin, menukarkan poin berupa uang. Dengan cara penjual harus mendatangi admin terlebih dahulu untuk menukar uang. Setelah sampai di admin, nanti admin akan memberikan kode QR lalu di-scan oleh penjual, oleh merchant.
seperti ini. Setelah di scan akan muncul halaman konfirmasi. Ini adalah poin yang dimiliki penjual, total poin yang dimiliki penjual, ini admin, dan untuk fiturnya tukar poin. Untuk detail transaksi, tanggal, waktu. Ini total harga, total poin adalah poin yang ingin ditukarkan. Jadi penjualnya hanya ingin menukarkan sebesar Rp15.000 ke admin. Oke. Lalu total poin di menu utama akan berkurang menjadi 57.000. Untuk fitur lainnya di sidebar sama seperti user dan relawan, yaitu riwayat, sama ada riwayatnya, riwayat transaksi penjualan dan riwayat penukaran poin, sama ada fitur profil. Di sini akan diberikan nama, nomor telepon, username, dan password. Kemudian panduan, ini panduan, ada panduan registrasi, panduan transaksi, panduan tukar poin, dan juga panduan untuk bisa menjadi relawan. Kemudian bantuan, ini juga untuk kendala-kendala, bisa menghubungi email cs@polynemapay.online. Dan yang terakhir adalah keluar. Website admin Polynemapay. Yang pertama yaitu memasukkan username dan password. Untuk login itu dengan cara seperti ini. Masukkan username, kemudian password, kemudian klik masuk. Setelah itu, ini adalah tampilan dashboard dari website admin Polynemapay, menampilkan jumlah user, jumlah relawan, dan jumlah merchant. Juga terdapat pesanan jemput sampah. Ini adalah user, berisikan data-data user, kemudian yaitu relawan, sama seperti user, berisikan data-data dari relawan, kemudian ada merchant. Merchant ini bisa ditambahkan, yaitu dengan cara menambah merchant dari data-data user. Bisa memilih user mana yang akan menjadi merchant. Seperti contoh ini, klik button merchant. Merchant juga dapat melakukan tukar poin dengan cara klik button tukar poin dan menuliskan total poin yang akan ditukar ke admin. Contoh 100.000, klik generate, maka akan keluar QR code yang akan di-scan oleh merchant, dan kemudian poin yang dimiliki merchant akan berkurang dan diganti dengan uang. Ini adalah data admin, bisa menambahkan admin dengan cara menambahkan username dan password, kemudian klik button tambah. Admin super bisa menghapus data admin, dan hanya admin super saja yang bisa menghapus data admin. Admin yang lain tidak bisa. Kemudian pesanan jemput sampah. Pesanan jemput sampah terdapat nama acara, alamat, kecamatan, kelurahan,
tanggal, waktu, perkiraan berat, ada foto juga buktinya. Dan kemudian ada statusnya. Statusnya bisa berubah jika aksinya ini dipilih. Bisa memilih aksi, bisa menerima atau menolak. Kalau menerima, statusnya berubah menerima. Kalau menolak, statusnya bisa tolak dan bisa jadi batal. Pending ini masih belum dilakukan peninjauan. Setelah itu riwayat. Riwayat ada dua, yaitu tukar sampah dan tukar poin. Ini riwayat tukar poin. Tuliskan nama, poin, dan tanggal. Setelah itu konversi harga. Konversi harga, isikan jenis, harga, dan keterangan. Jenisnya ada kertas, plastik, dan poin. Dan bisa diedit. Diedit harganya dan keterangannya, dan kemudian disimpan. Setelah itu profil berisikan foto, bisa diubah juga fotonya. Pada profil terdapat username, nama, nomor telepon, dan juga password. Dan kemudian bisa disimpan jika melakukan perubahan.